Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dio Manurung, kelas 3 IPA 3, nomor urut 15. Saya ingin menjelaskan mengenai pengaruh IPTEK terhadap NKRI berdasarkan aspek sosial budaya, hukum, dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Kita sebelumnya harus tahu IPTEK itu apa. IPTEK adalah ilmu pengetahuan akan teknologi. Pengertian dari ilmu atau yang kita ketahui tentang ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan pengetahuan itu segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Kemudian teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai suatu praktis. Teknologi juga dipandang sebagai ilmu pengetahuan terapan, sehingga dapat diartikan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan bangsa atau manusia. Yang pertama, dalam bidang sosial budaya. Pengaruh positifnya yang pertama, memudahkan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, memudahkan dalam berkomunikasi kapanpun dengan teman, keluarga yang jauh maupun yang dekat. Nomor 3, dengan teknologi ini yang terus berkembang, kita dapat mewariskan unsur-unsur kebudayaan ke generasi berikutnya. Yang keempat, memudahkan untuk mengetahui apa-apa saja yang terjadi di belahan dunia ini. Yang kelima, masyarakat lebih percaya diri dan berani tampil ke masyarakat sekitar dengan memberi informasi yang sedang terjadi. Masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari. Dapat kita ketahui berikut pengaruh-pengaruh positif dalam bidang sosial budaya. Kemudian pengaruh negatif. Yang pertama, banyak orang yang menyebarluaskan kabar palsu atau hoaks untuk saling memecahkan satu sama lain. Yang kedua, munculnya sikap individualisme. Yang ketiga, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan setia kawanan. Yang keempat, masuknya budaya yang dari luar yang membuat budaya sendiri terlupakan. 5. Hilangnya rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap budaya sendiri. Yang nomor 6, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup untuk selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang ketujuh, munculnya gaya konsumtif dan lebih memilih barang dari luar daripada produk dari Indonesia sendiri atau dari budaya sendiri. Nomor 8, dengan pesatnya teknologi membuat peluang masuknya hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, perjudian, dan kekerasan lainnya. Yang ke-9, mengakibatkan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian dalam bidang hukum, pengaruh positifnya banyak alat dan produk dari perkembangan IPTEK yang dapat membantu penegak hukum untuk mengurangi tingkat kejahatan. Nomor 2, penegak hukum dengan mudah dalam mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. Nomor 3, dengan berkembangnya IPTEK, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan masyarakat dengan mudah untuk mengakses tentang hukum dan produk hukum yang ada di negara. Nomor 4, meningkatkan hubungan diplomati antar negara.
Nomor 5, memperluas dan meningkatkan hubungan kerja sama antar daerah. Nomor 6, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Dampak negatifnya nomor 1, yang pertama, banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan orang lain atau banyak orang. Nomor 2, banyaknya kejahatan di dunia maya. Nomor 3, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Nomor 4, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Nomor 5, meningkatnya nilai-nilai politik individu kelompok oposisi diktator mayoritas. Nomor 6, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dalam terkadang mengabaikan kepentingan umum. Nomor 7, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan pada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong semakin meluntur. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, dampak positif yang pertama, teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga cepat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Nomor 3, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia. Nomor 4, teknologi informasi membantu pasukan untuk memperoleh informasi pada waktu dan tempat yang tepat sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Nomor 5, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Yang terakhir, dampak negatif. Yang pertama itu penyalahgunaan satelit oleh para teroris sehingga melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Nomor 2, munculnya perang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, nomor 3, melalui media internet pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris yang lainnya. Penjelasan dari saya mengenai pengaruh iptek ilmu pengetahuan akan teknologi terhadap NKRI berdasarkan aspek sosial budaya, hukum dan pertahanan dan keamanan. Saya Dio Immanuel Manurung, kelas 3 IPA 3 nomor urut 15 mengucapkan banyak terima kasih.